Nah ini saya kira ini pesan saya untuk Bupati Halmahera Selatan, mari menyusun strategi bagaimana mengembangkan udang faname, karena dari segi potensi sangat menjanjikan dan dari segi lokasi sangat luas, baik dari KJA maupun dari tambak. Saya kira itu. Sahabat budidaya Indonesia, saat ini kita telah berada di unit pertambakan di udang faname, tepatnya ada di Halmahera Selatan, di perusahaan apa Pak Dokter? Maluku Utara Fisheries, bersama dengan mahasiswa program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun melakukan studi lapang dan monitoring. Sahabat Keraton Indonesia dan sahabat perikanan di seluruh Indonesia, saat ini kami berada di salah satu unit pertambakan faname yang dikembangkan di Kabupaten Halmahera Selatan. Halmahera Selatan saat ini memiliki peluang untuk pengembangan udang faname. Saya bersama dengan Ketua Pusat Kajian Aquacultur di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun, Bapak Dr. Muhammad Aris, SP.MSc. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Nah Pak Dokter, Halmahera Selatan ini kan merupakan salah satu kegiatan pengembangan sektor perikanan, terutama budidaya perairan. Ini lagi kencang-kencang untuk didorong. Menurut Pak Dokter, seperti apa rencana pengembangan yang baik untuk pengembangan udang faname di Halmahera Selatan? Baik, terima kasih. Ya, berbicara tentang pengembangan udang faname, maka Halmahera Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan hari ini kita berada di tengah-tengah lahan PT MUF Maluku Utara Fisheries yang melakukan proses pembudidayaan, dan ini merupakan suatu langkah awal sebagai terobosan bagaimana mengembangkan udang faname di Halmahera Selatan ini. Ada beberapa wilayah yang sangat potensial yang bisa dikembangkan, baik dari laut dengan menggunakan metode KJA ataupun menggunakan tambak. Nah, yang dikembangkan oleh PT MUF ini adalah dengan menggunakan wadah tambak dengan menggunakan teknologi super intensif. Jadi Anda bisa lihat ada beberapa tambak ini dengan padat penularan 500 ekor per meter persegi, merupakan ini suatu langkah yang sangat baik sekali untuk bagaimana meningkatkan produksi udang faname di Halmahera Selatan ini. Nah, selain itu potensi laut yang begitu besar juga akan dikembangkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara, dan ini akan dikerjasamakan dengan Dinas Kelautan Kabupaten Halmahera Selatan, akan mengembangkan beberapa titik sebagai inisiasi pengembangan udang faname di KJA, sehingga 20% total produksi yang akan ditargetkan untuk memenuhi kuota tahun 2024 ekspor 2 juta ton, maka mudah-mudahan dengan semangat dan potensi yang dimiliki oleh Halmahera Selatan bisa menjadi penyumbang 20% dari total produksi yang akan diekspor. Nah, dengan barang tentu sudah harus dikerjasamakan dan dikolaborasikan antara pihak akademisi, pihak industri dengan pihak pemerintah. Mereka harus berkolaborasi sehingga bisa jalan bersinergi bersama untuk mewujudkan peningkatan produksi dari Halmahera Selatan. Dan Halmahera Selatan ini telah ditetapkan sebagai salah satu sentra kelautan perikanan terpadu, dan insya Allah tahun ini dan tahun ke depan akan dikembangkan perikanan budidaya untuk memenuhi kuota produksi yang sangat besar ini. Pak Dokter, bagaimana saran Anda ke Bupati Halmahera Selatan yang baru saja terpilih untuk mendorong sektor perikanan dan kelautan, terutama di udang faname, menjadi leading sektor dan memberi kontribusi besar terhadap pembangunan di Halmahera Selatan? Ya, saya kira untuk awal setelah ini merupakan bupati baru, saya kira semangat baru. Ya. Jadi pesan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki batas waktu pengelolaan.
Sementara perikanan, produk perikanan itu tidak memiliki waktu, mereka selalu terbarukan. Jadi potensi yang selama ini tidak dimaksimalkan, mulai dari perairan dari Makian sampai di Obi, itu sangat potensial untuk dikembangkan. Saya kira kalau sektor ini digenjot, saya yakin dan percaya bahwa kesejahteraan di Halmahera Selatan itu akan terwujud, khususnya untuk masyarakat-masyarakat pesisir. Dan salah satu contohnya adalah ini PT MOVE yang dikembangkan oleh Mr. Moon. Itu hanya lahan tidak sampai 1 hektar, produksinya itu sampai ratusan ton. Nah, ini merupakan suatu contoh betapa tidak berdayanya kita mengembangkan potensi yang ada selama ini. Nah, sekarang dengan harapan baru, dengan bupati yang baru, dengan pemerintahan yang baru, saya kira strategi itu harus disusun seapik dan serapi mungkin sehingga potensi yang besar ini bisa dimaksimalkan. Nah, sebagai Ketua Pusat Kajian Aquaculture di Fakultas Perikanan Universitas Hairun, Anda melihat gejala kemungkinan tingkat kegagalan jika pengembangan sektor ini dilakukan salah ataukah benar menurut Anda kajiannya seperti apa Pak Dr. Aris? Jadi untuk pengembangan udang faname ini itu membutuhkan teknologi. Nah, teknologi ini, terobosan teknologi itu dimiliki dan dikaji terus oleh pihak-pihak para peneliti, khususnya di Maluku Utara adalah para akademisi di Universitas Hairun, khususnya di program studi budidaya. Nah, ini harus dikolaborasikan. Pemerintah daerah itu tidak bisa berdiri sendiri melakukan proses pengembangan ini secara sendiri. Ini harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sehingga pengembangan ke depan itu lebih terarah dan berkelanjutan. Selama ini yang terjadi adalah sifatnya yang sangat sektoral begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi operasional 2 kali itu sudah mengalami kegagalan atau ini. Pak Karena Dokter, pengetahuan masyarakat Halmahera Selatan tentang pengembangan budidaya masih sangat rendah. Apa yang menurut Pak Dokter dari sisi kajian Pusat Kajian Aquaculture Fakultas Perikanan, apa yang harus ditingkatkan Pak Dokter untuk masyarakat bisa memahami dan menyukai kegiatan budidaya di Halmahera Selatan? Jadi itu harus selalu kita sosialisasikan. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kami dari Program Studi Budaya Perairan kerjasama dengan Pusat Kajian Aquaculture, kami terus melakukan terobosan ke lapangan untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahwa solusi untuk mengembangkan wilayah pesisir yang ada di Halmahera Selatan ini adalah produksi budidaya. Salah satu yang sekarang lagi akan digenjot adalah udang faname. Teknologinya itu ada di kampus. Nah, ini harus segera disampaikan ke masyarakat melalui beberapa pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi kelompok-kelompok pembudidaya ini harus disampaikan teknologinya sehingga perubahan pengetahuan mereka tentang budidaya itu bisa lebih ditingkatkan sehingga kesukaan dan semangat untuk budidaya itu bisa lebih meningkat. Jadi intinya itu harus ada pelatihan-pelatihan ke kelompok-kelompok. Kami mencoba untuk beberapa desa ini terus mengunjungi untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Tapi kan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kampus. Ini harus dikerjasamakan dengan Pemda agar wilayah-wilayah atau desa-desa yang akan dikembangkan itu segera dilakukan proses pelatihan dan pendampingan. Saya kira begitu. Dari sisi pemetaan Pak Dokter, sumber daya yang dimiliki oleh Halmahera Selatan mulai dari Obi, kemudian Bacan, Gane, Makian, pulau-pulau Gane, ini mana yang menurut Pak Dokter mestinya menjadi lokus pemerintah Halmahera Selatan untuk dikembangkan kegiatan budidaya, baik itu budidaya udang faname, rumput laut, dan kegiatan-kegiatan pengembangan budidaya lautnya. Bicara tentang potensi, saya kira Halmahera Selatan ini memiliki karakteristik masing-masing. Nah, kalau di daerah-daerah Pulau Kayoa, Makian, dan di sekitarnya itu adalah sistem budidaya kajian dan rumput laut. Nah, sementara untuk di daerah Bacan, ini adalah tambak dan kajian faname itu sangat layak. Begitupun di daerah Gane, ini daerah-daerah sini semua sangat potensial untuk pengembangan marine culture atau budidaya laut. Nah, ini sebenarnya ini yang belum dikembangkan ini. Kenapa? Budidaya laut ini itu memiliki nilai yang jauh lebih besar karena jualnya itu dalam bentuk
hidup untuk ikan-ikan ini, ekspor ini. Sementara udang faname sekarang lagi gencarnya peningkatan produksi, permintaan. Nah, Halmahera Selatan ini memiliki wilayah yang sangat luas sekali. Ini contoh kecil saja ini, Mr. Moon. Ini hanya 2 petak ini dia bisa memproduksi 100-an ton. Nah, ini memberikan suatu sinyal bahwa potensi dari segi perairan, kualitas lingkungan sangat mendukung sekali. Nah, ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Halmahera Selatan. Jangan hanya sektor pertambangan didorong, perikanan ini harus didorong bersama-sama sehingga pemenuhan pangan dari protein itu berasal dari Halmahera Selatan. Anda ingin katakan Pak Dokter bahwa sektor unggulan di Halmahera Selatan mestinya adalah sektor perikanan, karena dengan peta luas geografi kemudian potensi mestinya harus jadi kegiatan yang harus dikuatkan, itu adalah sektor perikanan. Pak Dokter, saya ingin tanya masuk dalam lagi sekali menyangkut dengan apa sih yang menjadi harapan Pak Dokter khusus ya Pak Dokter menyangkut dengan tata kelola perikanan di Halmahera Selatan. Apakah Dinas Perikanan harus digiring untuk fokus ke budidaya ataukah seperti apa Pak Dokter? Nah, tren yang terjadi sekarang, hasil produksi ikan dari segi tangkap itu mengalami stagnan. Nah, mau tidak mau sekarang ini budidaya ini harus didorong. Nah, kenapa budidaya ini tidak berkembang? Karena putus informasi teknologi dari para peneliti dari kampus sampai ke masyarakat. Nah, sekarang ini yang harus pemerintah khususnya melalui Dinas Kelautan Perikanan harus menyusun strategi bagaimana mengembangkan budidaya ini secara berkelanjutan dengan target produksi yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, mengejar produksi dari pemerintah pusat. Tahun 2024 itu ekspor ditargetkan 2 juta ton. Anda ingin katakan Pak Dokter bahwa mestinya di Halmahera Selatan harus menambah lagi banyak balai-balai yang ada di Halmahera Selatan, betul ya Pak Dokter? Iya, kalau kita bicara industri maka antara hulu hilir itu harus sinergikan. Jadi hatchery harus dibangun. Ya, itu harus dibangun beberapa titik menjadi sentra-sentra pengembangan khususnya untuk udang faname ini. Ya. Nah, selain itu sosialisasi pelatihan untuk penguatan kelembagaan di tingkat pembudidaya udang faname ini harus terus digenjot. Ya. Nah, ini saya kira ini pesan saya untuk Bupati Halmahera Selatan. Ya. Mari menyusun strategi bagaimana mengembangkan udang faname karena dari segi potensi sangat menjanjikan dan dari segi lokasi sangat luas, baik dari Kajah maupun dari tambak. Saya kira itu. Sahabat Kaptenesa, selesai sudah bincang-bincang saya dengan Pak Dr. Aris, Ketua Pusat Kajian Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun dari lokasi kegiatan pengembangan budidaya tambak udang faname yang ada di Halmahera Selatan, tepatnya di perusahaan PT MOVE Maluku Utara Fisheries. Sahabat Kaptenesa, jika Anda ingin memiliki kesempatan yang bagus untuk berkunjung langsung ke Halmahera Selatan, kunjungilah unit pertambakan yang dikembangkan oleh PT MOVE yang ada di Kota Bacan, terutama di lokasi yang paling strategi. Kita saat ini berada di lokasi ini dan ada 3 petakan. Ada 1 petakan berisi 500.000 padat penebaran dan di belakang saya dan Pak Dokter ini adalah 300.000. Dan dengan cara metode pengembangan adalah super intensif. Ini potensi yang cukup luar biasa dan kita berharap Pak Dokter, Bupati Halmahera Selatan yang terpilih yang baru saja melakukan lompatan-lompatan kebijakan, kita berharap tidak hanya konsen terhadap kebijakan-kebijakan tata kelola pemerintahan dan pertambangan, tetapi juga ingin fokus di sektor perikanan dan kelautan, terutama di budidaya perairan. Sahabat Kaptenesa, jangan lupa tinggalkan rekam digital Anda di channel Duta Kreator Indonesia dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Kita lagi ngapain di sini? Hari ini kami mengunjungi salah satu budidaya super intensif udang faname di salah satu desa yakni di Panamboan, Halmahera Selatan, dengan tujuan tadi kampus Merdeka Belajar untuk bagaimana mengimplementasikan teoritis yang kami dapatkan di Fakultas Perikanan maupun di kampus itu sendiri. Saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Haris yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung ke tambak super intensif ini. Sekaligus pada Bapak Tamrin Ali Ibrahim yang sudah
membawa kita sudah bekerjasama dengan Pemda Halmahera Selatan sehingga kami dapat melaksanakan agenda kita pada hari ini. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, semangat guys. Siap. Salam Kampus Merdeka. Aquacultur. Aquacultur. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.